Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Kolbiu dengan NIM 15/202108. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari pertemuan 8, yaitu dari aplikasi Blender, kita diminta untuk membuat 3 objek, yaitu gelas, piring, dan cangkir, piring, dan meja. Yang dimana diminta untuk si 3 objek tersebut dibuat looks-nya mirip dengan objek aslinya. Nah, di sini kita ubah dulu ke viewport-nya, ke shading. Nah, di sini merupakan 3 objek yang telah saya buat. Ada gelas, piring, dan si mejanya. Di sini ada tambahan untuk si lightning-nya. Nah, untuk membuat si cangkir ini, kita pertama-tama diminta untuk menambahkan objek dari add terus ke mesh. Di sini untuk cangkirnya kita menggunakan si silinder. Tinggal diklik aja kalau misalnya mau ditambahin. Lalu kalau misalnya udah, kita tambahin si objeknya, yaitu silinder, kita ubah ke edit mode. Di sini kita untuk di edit mode agar memudahkan untuk kita men-scale si objek ini atau si silinder tadi yang telah kita tambahkan. Lalu kalau misalnya udah kita scale ukurannya, tapi sebelumnya untuk membuat si cangkir ini kita memerlukan gambar sebagai patokan untuk membuat ukuran si cangkir ini. Nah, terus kalau misalnya udah, kita tinggal setelah di scale, kita tambahkan vertex dengan menggunakan fitur loop cut and slide. Lalu kita atur dengan menggunakan loop cut and slide. Kalau misalnya sudah, kita ubah si tampilan gelas ini, cangkir dengan edit mode, lalu kita ubah menjadi tampilannya solid dengan cara menekan Z, lalu kita pilih solid. Nah, kalau misalnya udah, terus kita tinggal menambahkan di sini di modifier properties, kita add modifiernya. Di sini ada solidify. Solidify ini kita gunakan untuk di silinder. Nah, di solidify ini kita gunakan thickness untuk mengatur tebal atau tipis dari cangkir yang telah kita buat. Di sini saya menggunakan 0,03 m untuk ketebalan si cangkir yang telah saya buat. Lalu kita tambahkan masih di modifier properties, kita tambahkan subdivision surface. Nah, di subdivision surface ini kita ubah si level viewport-nya menjadi 2. Lalu kalau misalnya udah, kita tinggal klik kanan, kita ke objek, ada objek context menu di sini, shade smooth. Nah, gunanya buat apa? Agar si objek cangkir yang telah kita buat tadi permukaannya lebih halus. Nah, setelah itu kita untuk membuat si gagangnya tinggal ubah sudut pandangnya menjadi front orthographic, lalu kita tekan N dan membuka sidebar, kemudian ada 3D cursor yang bisa kita ubah si nilai X dan Z-nya sehingga si gagangnya ini bisa kita bisa ditarik lalu ditambahkan dengan menggunakan si slide kalau nggak salah, lupa saya. Yang pokoknya bisa ditarik menggunakan dari sumbu Y, ntar ditarik dari sini kita ke bawah
sehingga si gagangnya ini nanti bisa disatukan dari si objek yang di cangkirnya ini disambungkan dengan si gagangnya yang di bawah, begitu. Lalu untuk si piringnya, di piringnya itu kita menggunakan circle. Nah, di circle ini kita sama kayak tadi ditambahkan di add, di mesh juga, terus ini kita tambahkan circle untuk si piringnya. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa mengatur radius dan fill type-nya di add circle, lalu kita masuk ke edit mode untuk mengedit si objek dari piring yang telah kita tambahkan atau objek circle. Lalu pilih semua vertex dengan menekan A, lalu tekan I untuk memanggil tools dari si insert face, dan kita bisa mengarahkan si ke bagian bawah cangkir. Nah, tinggal diatur aja, lalu terbentuklah piring dari cangkir ini seperti ini. Nah, untuk mejanya di sini sama, kita add juga, lalu mesh. Di sini saya menggunakan cube. Nah, tinggal warnanya juga bisa diatur di sini. Nah, di sini tuh ada base color. Base color itu untuk mengubah warna objek. Lalu di metalik di sini itu fungsinya untuk mengatur tingkat cahaya yang dipantulkan oleh objek apabila misalnya semakin kecil nilai, maka semakin sedikit cahaya yang dipantulkan. Nah, terus ada di spekular, di sini 0,05, yang mana fungsi dari spekular ini mengatur tingkat keterangan cahaya yang dipantulkan oleh objek. Lalu di bawahnya lagi ada roughness, sama juga nilainya 0,5, yang mana fungsinya itu untuk mengatur halus atau kasarnya permukaan dari objek yang telah kita buat atau telah kita tambahkan di sini. Lalu ada transmission. Nah, ini transmissionnya di sini saya nolkan. Itu transmission digunakan untuk mengatur transparansi objek. Semakin tinggi dari nilai transparansi ini, maka si objek akan makin transparan. Lalu ini tuh sebenarnya bisa kita gunakan untuk membuat dapat digunakan untuk membuat benda yang terbentuk dari kaca. Nah, gitu. Terus ini tuh untuk si gelasnya. Nah, untuk mejanya kita sama sih penjelasannya dengan yang gelas. Lalu di sini saya menggunakan light. Nah, di sini tuh ada point lamp, terus ada di sun lamp, terus ada spot lamp, lalu ada area lamp. Nah, di point lamp ini penerangannya itu sama seperti lampu biasa ya, yaitu cahaya dari satu titik menyebar ke segala arah. Nah, seperti ini. Mungkin objeknya kurang jelas. Kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kita pakai si sun lamp, cara menerangi dari sun lamp ini itu sama seperti matahari yang berbentuk sejajar. Kalau misalnya kita gunakan spot lamp ini sama dari namanya aja spot, jadi dia itu memiliki batasan derajat dari arah cahaya, misalnya dari sudut 90 derajat ataupun 45 derajat. Jadi kayak lampu spot gitu. Kalau misalnya kita pakai area, itu fungsinya hanya menerangi area aja. Jadi arah cahayanya
sama hampir dengan si Portograph. Mungkin ini penampakannya dari 3 objek yang telah saya buat, yaitu ada cangkir, piring, dan meja. Dan di sini untuk backgroundnya itu ditambahkan menggunakan gambar. Maaf, ini blendernya not responding. Nah, di sini ditambahkan dengan word properties, lalu di sini ada preview. Nah, kita tambahkan ini previewnya dari bahan di e-learning. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.